Poso dhisik ku puasa dulu teman-teman maksudnya. Karena apa? Karena upgrade mesinku nggak murah gitu loh, mahal. Kalau sekarang kan masih mahal teman-teman kalau Tiger, apalagi yang warna putih. Waduh, angel itu. Oke, welcome on my channel Arthros Rider The Automotive. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja tentunya. Oke, di pagi hari yang cerah begini teman-teman, saya akan memberikan satu tips buat kalian. Nah, ada sebuah pertanyaan dari DM Instagram kemarin itu. Banyak yang ngomong seperti ini teman-teman. Bang, kira-kira bagus mana ya kalau misalkan ganti bodi dulu, ibaratnya kayak apa ya, benahi yang di luar-luar dulu, atau mesin dulu nih kalau misalkan buat pemula-pemula yang mau ragat motor lawas. Nah, ini tips buat kalian teman-teman, ini mahal. Kalau dari saran saya dulu, mending kalian upgrade untuk mesinnya teman-teman, karena mesin itu paling rawan teman-teman. Kalau misalkan kalian nggak upgrade mesin duluan, takutnya misalkan nih kamu apa ya, diajak keluar sama teman-teman touring kemana gitu, nah yang lainnya pada motor pada akhirnya kan wis kebut-kebutan lah, kamu ketinggalan gitu loh. Kayaknya ngono, misalkan gak upgrade mesin. Cuma yang ngono, setelah upgrade mesin pasti kebanyakan orang yang ragat itu poso dhisik. Poso dhisik ku puasa dulu teman-teman maksudnya. Karena apa? Karena upgrade mesinku nggak murah gitu loh, mahal. Karena upgrade mesin itu mahal teman-teman. Kebanyakan orang-orang setelah upgrade mesinku dibiarin dulu untuk luarannya gitu loh teman-teman. Sama kayak aku dulu teman-teman ya, pas waktu beli motor GL ini, itu emang wis setelah upgrade aku mending tak jaro dhisik ngono loh. Untuk bodi-bodinya, kaki-kakinya wis jaro lah karatan dhisik ngono. Tromol-tromol juga gitu. Aslinya kalau misalkan dibilang penting, semua komponen yang ada dalam motor itu maupun di luar maupun di dalam itu sebenarnya sama-sama penting teman-teman. Tapi kalau dari saya sendiri emang mending mesin dulu teman-teman gitu loh. Karena untuk luar seperti kayak body lain-lainnya itu, kalau misalkan masih bagus, ya mending wis pakai dulu sementara gitu teman-teman. Yang penting mesin ku aman, daripada digo mlaku nak ado-adoan yo kan, ono sing trouble ternyata ya apa tambah ngeluh yo kan ya. Nah, ini untuk mesin apa ya, saya rincikan satu persatu ya teman-teman ya. Ini perkiraan, kalau dulu sih nggak tahu juga ya kalau sekarang. Nah, perkiraan kalau kalian punya motor GL 100 maupun CB yang mesin-mesin ibaratnya tahun 80 lah, tahun 70, itu kalau misalkan di upgrade mesinnya itu menghabiskan uang sekitar 5 jutaan teman-teman. Itu perkiraan itu ya, itu bisa kurang bisa lebih juga itu menghabiskan uang sekitaran segitu teman. Nah, kenapa kok mahal? Ya karena komponen yang ada di dalam CB GL 100 ataupun yang tahun 80 ke bawah, itu mesinnya itu ya itu kecil banget teman-teman. Nah, kalau misalkan diperbesar, otomatis kan harus mengapa ya istilahnya ya, kayak mengoprek lagi biar komponen yang di dalamnya itu biar semakin besar gitu loh. Karena kalau dengan komponen kecil itu langsung di upgrade itu emang agak mahal teman-teman.
Nah itu kan kalau CB ataupun GL ya teman-teman ya, GL yang tahun GL 100 sampai ke bawah gitu, atau GL Platina, GL Series gitu, itu menghabiskan uang seperti itu teman-teman. Nah untuk yang kedua, beda halnya lagi sama GL Max teman-teman. Nah GL Max itu kalau menurut saya itu sekelas menengah tengah teman-teman gitu loh. Karena kalau CB itu kelas menengah, ibaratnya apa ya, mahal untuk pengoprekannya. Nah GL Max ini setengah menengah teman-teman. Untuk harganya biasanya pengupgradean itu, ini saya kemarin itu habis kalau nggak 3 sampai 3,5-an untuk mesin aja itu teman-teman ya. Karena emangnya apa ya, kalau sekelas motor-motor lama itu emang kayak gitu teman-teman, nggak bisa dipungkiri, emang apa-apa itu mahal. Karena kalau kita di-upgrade dengan mesin Tiger gitu itu butuh dana besar gitu loh. Nah kalau GL Max yang kemarin itu saya itu habis 3 sampai 3,5 teman-teman. Karena sekarang itu apa ya, apalagi kan GL Max itu kan sekarang banyak, terus GL Max, CB, GL 100, Tiger, Mega Pro itu banyak yang digandrungi sama anak-anak, banyak digandrungi sama apa ya, para wanita, banyak yang suka sama motor-motor klasik seperti ini teman-teman. Nggak tahu juga ya kalau sekarang itu habisnya berapa kira-kira. Tapi kalau dari saya sih kemarin itu habis 3,5-an teman-teman. Habis 3,5 kalau nggak 3 jutaan lah. Nah GL Max ini adalah salah satu motor yang banyak diincar mesinnya sama teman-teman yang pencinta hair ya teman-teman. Karena GL Max ini bisa dikasih double starter teman-teman, karena magnetnya itu beda sama GL series gitu. Kalau GL series bisa sih dikasih double starter, cuma kayaknya sih nggak boleh sama kayak polisi gitu loh. Karena apa ya, motor di bawah tahun 95 itu udah nggak bisa dikasih double starter teman-teman. Beda halnya sama GL Max ini teman-teman. Kan makanya kok dinamai GL Max New Tech. New Tech maksudnya new teknologi gitu loh. Karena GL yang di atas tahun 95 itu udah bisa dipakai double starter teman-teman. Magnetnya juga mumpuni gitu loh. Kalau misalkan dikasih double starter yo habisnya itu nggak mahal, beda sama GL series. Kalau GL series itu habisnya mahal teman-teman. Nah kalau misal pun dikasih double starter, itu pun kadang nggak dibolehi sama apa ya, sama polisi gitu loh. Karena di tahun 95 ke bawah itu udah nggak bisa, kayak tahun 70, 80 itu emang udah nggak bisa katanya sih yo. Apa ya, katanya kalau motor-motor yang nggak ada double starternya terus dikasih double starter itu kayaknya itu katanya bilangnya gini apa, mengtiadakan yang ada teman-teman. Kan CB kan awalnya kan emang motor bukan double starteran sih, atau GL 100 gitu. Nah terus tiba-tiba diadakan gitu loh. Jadi itu sih yang apa ya, yang bikin polisi itu kayak nyari-nyari gitu loh biasanya. Tapi kalau GL Max aman. Makanya saya bisa bilang kenapa GL Max ini banyak digandrungi gitu loh, karena diambil mesinnya teman-teman. Kalau mesinnya itu ya apa ya, kelas menengah lah, gak terlalu mahal, yo di kayak double starter kene ngono loh. Oke lanjut ke selanjutnya teman-teman. Nah ini beda lagi dengan motor satu ini teman-teman. Ini sekelas Tiger sama Mega Pro ya. Nah kalau Mega Pro kita itu bisa menghabiskan budget sebesar 2 juta teman-teman. 2 juta sampai 2 juta setengah lah kalau Mega Pro. Kalau misalkan mau betulin mesinnya dulu ya. Tapi kalau Tiger itu bisa sampai 1 juta, 1 juta setengah, paling banter-banter royo 2 juta lah.
Itu dulu teman-teman Yos. Saruku sih, tapi misalkan saiki ya maneh karena apa-apa sekarang spare part mahal teman-teman. Nah, sekarang kayak Mega Pro mungkin ya harga ya 7 lah dapat, 7 8 itu udah dapat kalau Mega Pro. Tapi kadang kan orang ya bener sih suka sama Mega Pro, cuma suka apa ya? Suka sama mesinnya lah. Wis ono double starter ngono. Tapi kan body ini kan arane agak enggak seneng karena kurang klasik mungkin ya. Terus kayak Tiger ini. Tiger itu kan kalau sekarang kan masih mahal teman-teman kalau Tiger, apalagi yang warna putih. Waduh, angel. Kebanyakan orang-orang yang suka sama yang warna putih sih. Kalau Tiger itu teman-teman. Terus Tiger juga kan udah mesinnya itu speknya udah mumpuni lah. Ibaratnya kayak udah besar gitu loh. Jadi pengoprekannya itu butuh dana yang cukup meminim kantong kita. Bisa meminim kantong kita loh teman-teman. Kalau misalkan kita beli Tiger. Kalau kita benerin mesin dulu ya teman-teman ya. Nah, oke, itu mungkin yang bisa saya bahas. Kalau kalian mau ngoprek mesin dulu ya mesin dulu, monggo. Kalau misalkan mau body dulu ya body dulu. Tapi kalau dari saya saran kalian mending ngoprek mesin dulu teman-teman. Karena kalau misalkan kalian apa ya suatu saat mau nikah atau apa, jadi kalau mesin udah dibetulin dulu kan enak sih, ibaratnya nggak nganggu perekonomian kalian gitu. Tapi kalau masalah body kan ibaratnya bisa dicicil gitu loh. Kalau misalkan mau ganti pelek kan bisa beli pelek dulu disimpan, terus nabung lagi buat beli ruji, tabung lagi kan gitu. Bisa seperti itu sih teman-teman. Daripada kalau mesin kalau misalkan dicicil gitu ya itu ya apa ya tambahan TAK lah. Iku sih saran untuk aku. Ya selare. Mungkin ikut wis saya iso tak saya ngono gawe awakmu kabeh. Saya Arthur Sajar pamit undur diri. Peace and bye.